Hai, video ini merupakan video kedua tentang apa yang dilakukan software developer dan role tech lainnya. Jadi, kalau kamu belum nonton, pastikan kamu nonton part 1 dulu ya. Di video part 1, aku ngejelasin tentang front-end developer, back-end developer, dan mobile developer. Sekarang, aku akan melanjutkan pembahasan tersebut ke role lainnya, yaitu ada product manager, UI UX designer, DevOps, dan QA. Dan supaya lebih lengkap, aku juga bakal nyentuh sedikit nih ke role sebelumnya yang udah aku bahas. Disclaimer on, semua yang bakal aku bahas cuman secara garis besar dan umumnya aja, di kondisi ideal. Kenapa aku bilang ideal? Karena di setiap perusahaan bisa punya style kerja masing-masing. Di sini aku bakal pakai contoh yang sama lagi, yaitu Netflix. Tahu nggak salah satu tahap yang penting supaya kamu bisa nonton di Netflix? Ya, betul. Daftar dan langganan. Agar kamu bisa mendaftar, ada satu langkah penting yang menjadi jembatan antara kamu dan Netflix, yaitu formulir pendaftaran. Di sana kamu perlu mengisi data-data yang diperlukan seperti pada umumnya saat registrasi. Kalau sekarang kamu coba daftar ke Netflix, memang ada beberapa langkah seperti memasukkan email dan klik ini, klik itu, dan lainnya. Namun untuk contoh dalam video ini, kita asumsikan hanya perlu satu formulir sederhana. Misalkan Netflix belum punya nih formulir pendaftarannya. Dan sekarang mereka memutuskan untuk membuat formulir pendaftaran tersebut di aplikasi dan website mereka. Setiap tahapan dalam pengembangan suatu aplikasi atau website umumnya disebut sebagai pengembangan fitur. Ini berlaku juga untuk formulir tadi, sehingga dapat kita bilang bahwa formulir merupakan salah satu fitur yang akan dibuat. Dalam pengembangan suatu fitur, akan ada seseorang yang merancang dari awal hingga akhir. Mulai dari mengatur jadwal, tim yang terlibat, desain, hingga kapan fitur tersebut akan di-deliver. Deliver di sini berarti sampai fitur tersebut bisa digunakan oleh pengguna. Bagian ini biasanya menjadi tanggung jawab seorang product manager. Sebagai pengelola produk, product manager bertanggung jawab merancang fitur dari perspektif bisnis, berperan sebagai middleman atau penghubung antara pihak teknis dan pihak bisnis. Setelah product manager menyelesaikan perancangan dan jadwalnya, langkah selanjutnya adalah membuat gambaran kasar tentang fitur yang akan dibuat, yang mencakup pertanyaan apa dan mengapa fitur ini dibuat. Jadi, di sini apanya adalah fitur tersebut dan mengapanya adalah alasan fitur ini dibuat, yang biasanya merupakan hasil analisa dari tim data. Setelah punya gambaran kasar dari fitur yang akan dibuat, pekerjaan akan dilanjutkan oleh tim UI UX designer. UI UX sendiri merupakan singkatan dari user interface dan user experience. User interface sebenarnya adalah bagian dari user experience, di mana lebih berkaitan dengan aspek visual atau tampilan suatu fitur. Sementara itu, user experience lebih berfokus pada bagaimana pengguna merasakan atau mengalami penggunaan fitur tersebut. Keberhasilan desain UI UX dapat diukur dari seberapa mudah pengguna berinteraksi dengan suatu fitur. Tugas mereka adalah merancang tampilan dan interaksi yang membuat pengguna merasa nyaman, atau dengan kata lain menciptakan pengalaman pengguna yang ramah atau user friendly. Seiring dengan langkah-langkah sebelumnya, seorang product manager dapat menugaskan tugas kepada back-end developer. Ini berarti sementara desainnya sedang dibuat, pada saat yang bersamaan, back-end developer dapat memulai bekerja pada tugasnya. Tugas back-end developer pada umumnya mencakup pembuatan sistem untuk memastikan aliran data ke pengguna berjalan lancar, serta mengelola database di balik suatu aplikasi atau situs website. Nah, sekarang desainnya udah selesai nih. Saatnya untuk front-end developer dan mobile developer mengerjakan tugasnya. Simpelnya, tugas mereka adalah membuat tampilan yang sesuai dengan desain UI UX dan menampilkan data dari back-end dengan baik. Ketika semua kode sudah siap, masuklah peran DevOps. DevOps sendiri merupakan singkatan dari Development and Operation. Tugas DevOps mencakup otomatisasi pengujian, memastikan kelancaran dan konsistensi dalam proses pengembangan fitur, serta mengelola server fisik atau server virtual. Secara sederhana, di sini merupakan tempat semua kode digabungkan, melakukan deployment, atau
bisa dibilang agar fitur yang dikembangkan tadi bisa diakses oleh pengguna. Nah, ini tahap terakhir nih. Sebelum fitur tadi bisa digunakan oleh pengguna, kita butuh bantuan dari QA. Nah, QA sendiri merupakan singkatan dari Quality Assurance. Mereka bertugas untuk menjaga dan memeriksa agar fitur yang telah dibuat tadi tidak memiliki masalah atau error. Nah, setelah dipastikan baik oleh QA, barulah satu fitur tersebut siap untuk digunakan oleh pengguna. Mungkin itu dulu buat sekarang. See you di next video. Thanks.